Nah ini menarik yang satu nih Bang, di awal. Kami ingin hadirkan sebuah jargon politik yang menampilkan kesederhanaan, keriangan, dan sebagainya begitu ya. Itu kita mainkan dalam konteks sendal jepit menyatukan langkah. Yang lebih kita fokus selain itu adalah soal kepemudaan. Kita mendorong, mudah-mudahan ada kebijakan strategik yang dibuat di bawah pimpinan Bang Dul nanti ya, dengan Mas Pram ya, karena partai dengan Mas Pram. Soal kebijakan kepemudaan yang paling krusial adalah soal kesempatan tenaga kerjaan. Perluasan penyerapan tenaga kerja khusus bagi anak-anak Betawi, anak-anak Jakarta. Selama ini kan ada seremonial Bang. Iya, cuman diundang kalau ada acara, palang pintu selesai, ondel-ondel selesai. Tapi gimana dioptimalisasi? Dari mana mulainya? Sederhana. Sejahterakan itu seniman dan budayawan. Caranya gimana? Salah satunya adalah yang kita dorong, ingin memastikan ini bisa menjadi salah satu akselerasi kebijakan Bang Dul. Coba deh bikin insentif-insentif buat para abang guru kita di silat, di padepokan silat. Yang kedua, bikin deh program sistemik buat pengembangan padepokan, sanggar, dan sebagainya. Yang ketiga, carikan hilirisasi buat mereka bisa aktualisasi diri. Ya. Selamat datang Mas di podcast Petisi Brawijaya. Aduh, dari mana ini tadi? Dari jauh Bang, dari Jakarta Selatan ujung, tempatnya di Jagakarsa Ciganjur kalau Abang tahu. Oh iya, tahu. Ada dekat rumahnya almarhum mantan Presiden Gus Dur. Ah iya, terkenal di situ. Iya. Betul. Ciganjur. Cikafi ya? Ah betul. Tahu banget Bang. Tahu lah. Dulu ada saudara tinggal di sana, masalahnya. Sekarang udah enggak. Apa ini yang mau dilakukan nih untuk pemenangan Bang Rano dan Mas Pram ini? Oke, jadi saya mungkin cerita histori dulu ya Bang. Boleh. Jadi memang saya, Mas Isnan, dipanggil Isnan gitu ya. Sebetulnya memang berangkat dari beberapa hal. Oh gitu, apa aja itu? Yang pertama dari sisi kita fokus pada sisi kepemudaan dan kebudayaan Bang. Gitu ya, karena memang kalau secara historical kultural kita tuh melahir, tumbuh, dan berkembang di Jakarta. Jadi kalau kita di Black nih Bang, ini golongan darah kita ini AB di sini. Tahu AB apa Bang? Anak Betawi. Anak Betawi. Sini B Bang. B apa? Betawi. Kalau sini O, orang Betawi. Betawi banget udah dah, gitu ya. Betawi luar dalam lah ya. Luar dalam Bang, betul. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita bermufakat bersama teman-teman khususnya di sektor anak muda Betawi ya Bang ya. Emang punya Gen Z Betawi atau anak muda ya? Gabung dah tuh Bang. Gabung ya. Milenialnya masuk, Gen Z-nya masuk gitu ya. Nah, akhirnya sepakat. Ya udah kita coba berkomunikasi dan akhirnya sampai pada sebuah konklusi ya kita perlu hadir di Jakarta gitu ya. Nah, dinamika pada kondisi saat ini ya, keprihatinan luar biasa kita lihat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nggak jauh setelah kita sepakat momen pilkada Bang. Oh gitu, jadi ini inisiasinya itu sebelum pilkada malah. Sebelum pilkada Bang. Ngobrol, terus saya bilang, terus gimana langkah yang kita lakukan untuk bisa merealisasikan kita punya gagasan, punya ide, punya... Ngomong-ngomong dulu ini mau diarahin kemana dukungannya? Oh gitu ya? Iya, pengen tahu dong. Ya kalau udah kesini udah tahu sih Bang, nggak usah dijawab kayaknya. Udah kesini udah sebelumnya tahu dong. Sebelum definitif ya, sebelum definitif loh ya. Oke. Ya kalau kita bercerita ya sempat juga bantu di proses baik pilkada sebelumnya maupun di pileg kemarin. Menjelang pilkada di Jakarta ini kan sempat muncul beberapa nama. Tentunya Bang Isnan ormasnya ini, organnya ini. Iya. Mau bawa kemana tadinya? Tadinya gitu ya. Tadinya ya ke salah satu calon lah. Ada lah ya. Siapa? Sebutin aja nggak gitu apa-apa. Ya. Inisial lah ya Bang. Inisial sebut saja Anis lah ya gitu ya. Anak Abah berarti dong ya? Udah ke Abah. Iya. Tapi nggak apa-apa. Begitu. Tapi aktunya nggak ada Bang. Nah ya berangkat dari situ gitu ya. Dalam perkembangan, nah itu tadi saya coba sambungkan lagi. Nah, pilkada nih, dengan kondisi saat ini kan seperti itu, kondisi prihatinan, dan kemudian kita juga saya pikir ya titik momentum kita bisa hadir ya di momen ini sebetulnya, pilkada. Terus kenapa milih Bang Dul? Gitu ya, langsung ke Bang Anies kok, ke Bang Rano gitu. Iya. Apa itu, bikin manuvernya apa? Berangkat dari situ, ya kita kemudian kan berkumpul nih, sekarang bagaimana langkahnya? Yang pertama saya pikir adalah kita harus punya organ dulu, kita nggak boleh jadi Romli, tahu Romli Bang? Rombongan liar, nggak boleh, kita harus terlegitimasi. Romli atau Ron In? Ron apa tuh? Baru lagi tuh kayaknya tuh.
Nah, iya model begitu. Ya udah akhirnya kita coba pastikan organ, yang kedua kita tentukan pilihan. Iya. Nah, tentukan pilihan ini kan banyak parameter. Iya. Teman-teman, karena memang di kami di Bang, di Pemuda Kaum Betawi yang insya Allah akan coba mengkonsolidasi diri dalam bentuk organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan dan kebudayaan. Jadi Pemuda Kaum Betawi itu diisi oleh basis-basis intelektual anak muda, variatif lah. Jadi intinya gini ya, anak muda Betawi nggak boleh golput atau tidak boleh mencoblos semua ya. Harus menentukan pilihannya ya. Ya, kami percaya bahwa tiap suara itu kan punya andil untuk perubahan, untuk andil untuk memberikan kontribusi. Realisasi dari sisi itu dulu. Makanya itu kita kawal, jangan sampai kemudian suaranya hilang begitu saja. Dari barometer yang sudah kita tentukan, akhirnya mengkerucut setelah penetapan kan gitu, pendaftaran gitu ya, dilakukan. Penetapan belum, nanti minggu. Oke, benar. Minggu nanti ya penetapan ya Bang. 22. Kayaknya nggak bergoyang ya. Cuma itu aja kan ya. Nah, penetapan setelah ada pendaftaran calon ya udah dari situ kita assess. Dan akhirnya teman-teman bermufakat melihat pada konteks individu-individu yang menjadi calon, kita mengarah ke Bang Dul. Ada beberapa faktor. Kalau boleh cerita ya. Pertama, objektivitas kita melihat dari dari kultur ya. Ini bukan identitas nih ya, tapi kultural, ya kami berpendapat secara subjektif kami dengan total kultur yang kami tentukan. Dari calon ini kultural yang paling terdekat irisannya beliau, itu yang pertama. Yang kedua, nggak berarti sampai situ. Kita nggak hanya memilih itu berdasarkan pada kultural saja. Perlu juga basis kompetensi. Nah, itu akhirnya mengarah pada kita lihat kompetensinya. Kompetensinya gimana? Kompetensinya Bang Dul dan Sram menurut Bang Isnan gimana? Nah, ini menarik juga nih. Ya, kalau kita lihat detailin dong. kompetensi kan lihat sederhana dari track record aja, Bang. Gitu dari portfolio aja. Beliau kan juga punya pengalaman di birokrat panjang. Nah, akhirnya itu menjadi mempertebal. Akhirnya kita coba mengarahkan gitu ya gerakan kita ini untuk memastikan Jakarta yang dipimpin oleh orang yang bagi kami relevan. Karena main di akar rumputnya capek, Bang. Jadi perlu dari atas dulu kolaborasi dan akar rumput. Dan terakhir yang ketiga, ini jadi menarik juga. Inisiasi ini itu terbuka dan dibuka dan diterima dengan baik oleh Bang Dul. Artinya memang komunikasi bagus. Sudah sempat. Berapa kali audiensi dengan Bang Dul? 2-3 kali kita ngobrol. Dan kita juga amazed juga gitu ya. Kita anak muda, anak baru gitu ya. Tapi beliau cukup akomodatif akomodatif, sangat terbuka, gitu diskusinya rapi, dan target kita yang coba kita dorong dalam konteks kepemudaan di Betawi dan Jakarta itu beliau terima. Nah, itu bagi kami ya sudah bismillah, kita coba ikhtiarkan gitu, Bang. Jadi emang kalau kita lihat sih memang karena Bang Dul ini sudah ikonik malah dengan ini ya, Jakarta ya, Betawi ya. Karena nggak ada yang lain, coba siapa? Ya dulu almarhum Benyamin kan udah almarhum, itu kan tinggal Bang Rano aja. Ke belakangnya masih ada nggak? Iya. Kalau kita lihat kan memang beliau kan seniman budayawan gitu loh. Yes. Gini, kalau bicara seniman budayawan dalam konteks politik di Jakarta ya. Kalau seniman banyak, Bang. Iya, tapi seniman budayawan banyak. Tapi yang kemudian dilihat dengan politik itu hitungan jari lah ya. Nah, dalam konteks Jakarta saat ini ya, yang paling terlihat cemerlang ya beliau. Jadi artinya ya rekodnya udah panjang ya. Wakil bupati pernah, wakil gubernur pernah, gubernur pernah, betul, anggota DPR pernah, betul, sampai terakhir juga anggota DPR. Yes, kalau kita lihat ke bawah nih, Bang, seniman budayawan itu kan jadi salah satu masalah aktual saat ini. Dan beliau kan juga seniman, budayawan, dan punya pengalaman birokrat yang panjang. Karya budayanya juga udah panjang. Itu kan clear. Dari gitu beliau masih anak-anak. Oh iya ya, sudah hadir ya. Dulu anak Betawi dari anak-anak ya, kecil dulu. Kan dari novel itu dulu. Angkat film, kemudian jadi di seri, sekarang ada movie-nya, kan udah berapa puluh tahun. Satu lagi deh, mumpung inget tuh. Kita melihat sosok Bang Dul itu Betawi intelektual, Bang. Maksudnya gimana? Ya filmnya aja insinyur. Iya betul. Jadi relate gitu loh. Relate, iya. Jadi Betawi itu tidak hanya bicara nyablak ya. Itu ya, tidak hanya bicara komedi, pantun dan sebagainya, tapi ada bahasa intelektualnya juga. Relate nih dengan gerakan kita nih. Iya, betul. Lagi mau bangun bahwa mohon maaf, anak Betawi tidak hanya basisnya itu tidak hanya jawara gitu ya, tapi juga kok ada bahasa hanya main otot, tapi yang main otak. Itu kita coba bangun pelan-pelan. Semoga ini menjadi ikhtiar di awal, bawa kebaikan buat jangka panjang. Produktivitas anak muda Betawi lah kita mau dorong, Bang, untuk hadir. Gitu. Ya karena kan ke depan ini kan Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, tapi kan cuma daerah khusus Jakarta ya. Yes. Ya artinya
peran ekonomisnya mungkin akan berkurang, tapi mungkin peran kulturalnya akan lebih ditingkatkan kalau saya dengar alasan Bang Dul kan gitu. Ya. Salah satu yang kita coba dorong dan sepakat Bang Dul adalah bagaimana mengoptimalisasi kanal-kanal budaya ini bisa eksis dan optimal, tidak hanya seremonial. Selama ini kan hanya seremonial, Bang. Iya, cuman diundang kalau ada acara, palang pintu selesai, ondel-ondel selesai. Tapi gimana dioptimalisasi? Dari mana mulainya? Sederhana. Sejahterakan itu seniman dan budayawan. Caranya gimana? Salah satunya adalah yang kita dorong, ingin memastikan ini bisa menjadi salah satu akselerasi kebijakan Bang Dul. Coba deh bikin insentif-insentif buat para abang guru kita di silat, di padepokan silat. Yang kedua, bikin deh program sistemik buat pengembangan padepokan, sanggar dan sebagainya. Yang ketiga, carikan hilirisasi buat mereka bisa aktualisasi diri. Gitu. Beasiswa juga boleh dong dibuka untuk seniman dan budayawan, baik untuk seniman budayawan maupun keluarganya. Itu harus kemudian diakomodir dan sebagainya. Contohnya misalnya itu, gitu. Yang lebih kita fokus selain itu adalah soal kepemudaan. Kita mendorong, mudah-mudahan ada kebijakan strategik yang dibuat di bawah pimpinan Bang Dul nanti ya dengan Mas Pram ya, karena pasangan dengan Mas Pram. Soal kebijakan kepemudaan yang paling krusial adalah soal kesempatan tenaga kerjaan. Perluasan penyerapan tenaga kerja khusus bagi anak-anak Betawi, anak-anak Jakarta. Pendidikan itu basis fundamental, maka itu harus kemudian diberikan akses, kemudian hilirisasi pekerjaan juga harus kemudian disinkronisasi. Jadi industri juga harus dibangun ya? Yes. Karena kalau industri nggak dibangun, orang mendidik mau kerja di mana? Industri dikembangkan, kita bicara aglomerasi nanti. Ya betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tenaga kerja udah siapkan, soft skill. Rescaling dan sebagainya, kompetensi up dan gap kompetensi harus kemudian juga di breakthrough gitu ya, untuk relate dengan pasar kerja. Nah itu kita dorong juga. Kita dorong sih, buatlah Bang organ khusus, Talenta Jakartans yang kita provide. Organ ini akan mengorkestrasi soal kepemudaan dan isu tenaga kerjaan, kesempatan kerja, dan pendidikan dan sebagainya. Jadi ada organ mungkin yang bisa menjadi dinamisator, misalnya begitu kita jadi coba. Ininya ya, ngelitnya lah gitu ya. Ya mungkin begitu. Terus untuk mendukung ini, actionnya apa nanti kita? Ya baik. Jadi alhamdulillah kita juga tadi sampaikan Bang, terkejut juga, open banget gitu Bang Dul. Gitu ya, kita datang ke beliau dan kita sampaikan. Kita ingin tampilkan pertama, politik yang hadir Jakarta saat ini, politik yang riang gembira. Sehingga partisipasi publik, partisipasi masyarakat bisa pada konteks optimal. Itu garis besarnya di situ. Nah, sehingga akhirnya kita coba memutuskan kebijakan-kebijakan, langkah apa yang kita bisa lakukan, gitu ya. Kurang lebih ada 3-4 kegiatan. Nah, ini menarik yang satu nih, Bang, di awal. Kami ingin hadirkan sebuah jargon politik yang menampilkan kesederhanaan, keriangan, dan sebagainya begitu ya. Itu kita mainkan dalam konteks sendal jepit menyatukan langkah. Iya, menarik gitu. Itu kenapa kita pikir ada begini? Ini ada sebenarnya Bang. Outputnya ada nggak? Banyak. Sendal jepitnya ada banyak. Ada. Tapi cerita lu deh, boleh nggak? Gimana tuh muncul sendal jepit? Itu simpel Bang. Jadi kita dapat ide itu ketika 2-3 kali kita mau Bang Dul ya. Kita ngongok di bawah meja. 3 kali ketemu sendal jepit mulu. Itu begitu. Sebelum pilkada dong berarti? Ya. Mendekati lah. Setelah pendaftaran ya. Itu wah sendal jepit mulu. Nah dari situ kita olah tuh Bang. Kayaknya relate ini sendal jepit gitu ya. Dengan personal beliau nggak dibuat-buat jadinya. Terus yang kedua kayaknya juga ini multifungsi nih sendal jepit, merakyat, menampilkan kesederhanaan, multifungsi. Itu kan banyak arti filosofi kami juga buat, nanti ulasan di IG kami boleh dicek juga nanti. Boleh. Gitu. Dan itu juga secara mohon izin, secara kos politik juga murah. Iya betul. Dan fungsional. Itu yang pertama. Dan kita sudah sebar nih beberapa spanduk gitu ya di beberapa tempat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Responnya bagus ya? Alhamdulillah Bang. Tanda tanya semua gitu ya. Tapi tujuan satu adalah politik yang riang gembira dan mohon maaf politik murah, itu kita mau dorong. Walau bisa tapi ikhtiar saya maksimalkan. Ini politik merakyat juga. Itu menarik. Politik merakyat, betul. Karena sendal jepit itu kan ikonik dengan grassroots ya. Iya Bang, mau ke masjid dia pakai sendal jepit. Dia mau jalan-jalan nongkrong sama keluarga sendal jepit. Dan kedua itu sandal jepit itu produk yang paling murah gitu. Iya cocok. Iya kan? Iya cocok. Di warung aja cuma berapa harganya? Iya benar. Benar Bang, benar. Jadi sendal jepit filosofinya banyak ya. Pertama adalah dia bisa diterima semua kalangan.
egaliter. Semua butuh sendal jepit. Semua punya pengalaman hidup dengan sendal jepit. Si kaya, si miskin, kayaknya pernah pakai juga sendal jepit. Itulah. Jadi supaya multifungsi juga begitu, tidak menggunakan APK-APK yang konservatif ya, yang hanya pakai momentum. Relate juga dengan partai pengusungnya itu. Oh gitu. Oh gitu ya. Betul nggak? Begitu ya. Ya benar. Kita sempat baca baru semalam. Jadi ada analisa salah satu dari Jawa Timur ya, tentang filosofis sendal jepit. Bagaimana PDI Perjuangan itu juga punya sejarah sebagai partai sendal jepit, partai wong cilik. Wow, ini bukan cocokologi ya Bang ya, tapi momentumnya pas. Nggak kepikiran tadinya gitu. Ada benang merah lah ya di situ ya. Dan beberapa strategik lain lah. Misalnya kita juga bikin produk merchandising, fundraising dari masyarakat oleh dan untuk masyarakat. Kita buat desain satunya, ini contohnya Bang. Coba mudah bergerak gitu sama-sama dan beberapa hal lain nanti. Udah bisa jadi manfaat lah buat semua dan bisa ada faedah buat kita semua. Gitu Bang. Ngomong-ngomong soal industri kreatif yang ingin dikembangkan itu kan menarik, ada merchandise, kaos, sendal jepit itu akan berhenti waktu pilkada atau akan dilanjutin nanti? Kalau niat sih pengennya panjang Bang. Panjang. Kalau niatnya panjang. Jadi nggak hanya ide singkat gitu ya. Kita lihat nanti animo masyarakat itu dulu. Artinya kan kita tidak hanya kepentingan kita, masyarakatnya butuh nggak? Ya sudah, kalau butuh ya coba kita cari deh gimana jalannya. Selalu ada jalannya gitu. Itu sih Bang. Jadi selain kaos, sendal jepit, nanti juga kita tampilkan maskot, branding. Jadi insya Allah ya undang juga nih Abang nih ya kalau ada waktu tanggal Rabu 25 September di sekretariat kita, di basecamp kita di Jakarta Selatan, di Balai Haji Setinsu Konte, kita akan deklarasi pemuda kaum Betawi, dan kita juga akan tampilkan maskot gimmick politik dalam konteks yang merakyat begitu ya, dalam asosiasikan di sendal jepit. Dan merchandising kita kasih namanya Etsda. Bahasa Betawi Etsda. Kemudian tambahin S-nya aja Etsda gitu. Sekali juga kami akan declare nanti pasukan gerak kami namanya pasukan Ogah Ribet Bang. Itu dia tuh. Kemarin udah diminta datang tuh tanggal 23 ya. 23 kan pengocokan. Tanggal 24 kan pemilu damai dan sebagainya. Launching juga deh gitu deh biar terpublish gitu Bang. Tapi ngomong-ngomong kan itu semboyannya kan mudah bergerak ya. Kan nggak identik dengan Betawi itu. Gimana itu? Dengan apa? Nggak identik dengan culture Betawi. Oh, mohon maaf Bang. Ini saya perlu konfirmasi nih. Betawi sekarang itu bukan Betawi yang sifatnya konservatif. Oh gitu ya. Kita pluralistik dan kita juga harus menangkap isu-isu kekinian. Itu yang kita tangkap. Namanya kan udah intelektual. Iya betul. Itu kan. Ini saya ingin relate-nya dengan Betawi ini kan. Ini salah satu desain saja. Jadi insya Allah nanti setiap baca ininya aja sih, tagline-nya itu. Tadinya mau ganti Bang, mudah rebahan. Oh, mudah rebahan. Nggak relate lagi. Mudah rebahan dapat cuan ya kayak. Itu. Ya, nantilah kita coba tampil ke publik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah oase baru ya, gerakan politik di Jakarta. Jadi ingin menampilkan wajah budaya Betawi dengan wajah baru gitu. Ya, setidaknya transformasi lah ya. Innama amal binniyati begitu Bang. Berarti kan harus ada sesuatu dimulai. Ya, ada milestone yang harus dilewatin kan gitu. Betul. Ya, kita coba exercise lah. Itu sih Bang. Kalau di Jakarta udah ini semua, udah udah terangkul semua di selatan, utara, barat, timur. Kalau semua mungkin dalam proses, tapi beberapa simpul sudah terkomunikasi. Jadi beberapa organ kepemudaan di Jakarta juga sudah kita bangun komunikasi dan insya Allah si deklarasi teman-teman akan hadir dan beberapa juga sudah masuk dalam struktural kita. Mudah-mudahan itu jadi cikal bakal awal. Sehingga harapannya ini Pemuda Kaum Betawi itu mungkin di awal ya, kalau kita punya mimpi di awal ini ya Jakarta kita bersinergi, utara, timur, barat, selatan, pusat, barat dan sebagainya, mungkin sampai Kepulauan Seribu. Iya Kepulauan Seribu ya. Tapi jangan lupa juga Betawi kan tidak hanya teritori, ada juga berbasis budaya. Sehingga daerah-daerah sekeliling juga harus kita rangkul. Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sebagainya. Mungkin stepping kita akan coba ke sana gitu ya, tapi pelan-pelan dulu dah. Iya. Tahu Bang. Tapi jadi jangan dekat ini mau deklarasi dulu tanggal 25, kemudian baru diikuti langkah-langkah berikutnya, ekstraksi berikutnya ya. Niatnya semoga ini mendapatkan faedah gitu ya buat kita semua gitu ya. Ada tulisan ini turunan semua dari Menyala Bang, menyatukan langkah gitu. Menyatukan langkah untuk itu dia. Jakarta menyala gitu. Kurang lebih bisa dikonekkan, cocologinya bisa gitu. Gitu. Dan karena ini adalah kita dapat ide dari Bang Dul, maka kita sebutkan di sini sendal Bang Dul. Bagus sih. Gitu sih Bang. Itu Oren Jakarta lah. Ini harus mainin di CFD itu.
Gitu ya? Iyalah. Oh iya, cocok tuh Bang. Cocok Minggu tuh. kan banyak gitu. Cocok tuh. Bikin booth ini, kuis. Ya nggak kebayang Bang. Kita lagi ke mall, sendalnya gini semua. Iya. Terus yang kedua, pas lagi ke masjid, sendalnya gini semua. Lo bingung dia. Iya. Gak kebayang. Tapi masif lah jadinya kan, semua jadi kepake. Tapi ngomong ada beda. Ininya orange ya, jadi identik dengan Jakmania atau emang orange itu warnanya Betawi sih sebenarnya? Oranye itu sebetulnya milik kalau asosiasi lebih ke Jakarta ya. Jakarta. Kalau memang karena Jakarta, akhirnya klub bola kan juga akhirnya asosiasi. Turunannya gitu ya. Iya, tapi kalau bicara Betawi kan sebenarnya kan Betawi itu colorful Bang. Iya betul. Lihatnya lispang itu dan sebagainya itu. Dan termasuk juga warna-warna yang cerah ya. Betawi itu warna-warna cerah. Karena gabungan dari beberapa budaya Cina, Arab, Jawa, Sunda. Jadi kalau Bang tanya sebenarnya saya orang mana, saya bilang saya orang Cina bisa Bang. Iya. Orang Arab ngaku bisa, katanya ada. Akulturasi budayanya katanya ada. Jadi kayak apa namanya melting pot itu. Iya betul. Emang bukan suku asli lah, bukan proto atau detro Melayu gitu. Tapi suku yang hadir karena akulturasi. Ya pluralistik, inklusivitas itu kan nilai Betawi. Iya. Itu wajah Indonesia sebenarnya sih. Gitu ya Bang ya, siap. Iya kan multikultur. Semua masuk. Yes. Dan ini terasosiasi di Bang Dul sih. Coba kita ngobrol ke beliau Bang. Nyablaknya, apa adanya, candanya gitu. Dan Bang Dul kan juga ayahnya orang Sumatera Barat, tapi ibunya Betawi Jawa. Jadi emang ya ada akulturasi. Ibunya beliau itu aktivis lama Bang di organisasi kebetawian. Gitu. Jadi tidak hanya orang Betawi yang secara kesukuan, tapi secara kontribusi aktivitas sudah juga tampil. Gitu Bunda beliau gitu. Oh gitu ya. Itu. Jadi dia menyumbang banyak ini juga ya, partisipasi dalam kegiatan. Gitu aktivitas tidak hanya sebagai lahir Betawi, tapi juga terbukti ya beberapa aktivitasnya gitu yang kami dapat informasi dan dapat afirmasi gitu ya tentang ibunda beliau. Karena kita ngomong masalah Betawi, tapi terhadap pilihan calon ya. Siap, boleh. Ya kan. Kalau tadi merujuk pada Bang Isnan ya, sebelumnya kan tidak milih Bang Dul nih, ada calon lain gitu. Ya. Jadi kalau saya perhatikan, apakah sekarang suara Betawi itu kebelah juga? Oke. Kalau lihat data dari Kompas, suku yang paling pertama mayoritas Jakarta itu kan suku Jawa ya. Jawa gitu. Yang kedua Jakarta dan sisanya itu variatif gitu ya. Jadi memang basis elektoral Betawi itu nggak bisa dikesampingkan. Itu harus menjadi fokus. Terlebih dia adalah masyarakat lokal, masyarakat asli, sehingga harus mendapatkan atensi. Itu yang pertama. Nah, melihat dinamika saat ini, sebenarnya masyarakat Betawi itu saya lihat, saya pribadi ya, saya disclaimer dulu ya Bang. Saya lihat, saya kebingungan. Siapa sih sebenarnya organisasi yang kemudian merepresentasikan Betawi? Banyak soalnya. Banyak banget Bang. Ada namanya Badan Musyawarah Betawi, itu aja lagi Bamus Betawi. Ada 3 ya kalau nggak salah ya, 3 pimpinan yang kemudian mendeklar menjadi mimpin di Bamus. Bingung kita kan gitu ya. Dan dalam perkembangannya kebingungan itulah ya akhirnya justru membawa efek negatif untuk masyarakat Betawi. Mau kemana simpulnya? Bergeningnya jadi nggak ada gitu ya. Dan terlebih lagi mohon maaf, mohon izin, auzubillah min zalik ya, elit-elit yang kemudian duduk di puncak pimpinan organisasi kebetawian, mengatas nama kebetawian, itu juga kan kita perlu ukur kontribusinya cuma ada masyarakat Betawi. Nah itu ya kami pun lagi bergeraknya anak muda sebenarnya gimana? Diajak enggak, dilibatkan enggak, dan sebagainya. Tiba-tiba mengklaim udah paling Betawi begitu. Si paling Betawi begitu. Padahal kita lihat mohon maaf, Betawi banyak yang punya kompetensi kan gitu ya. Orang-orangnya banyak yang keren-keren juga kok Bang. Di kami Bang kaget juga orang Betawi itu. Mereka nggak mau tampil kali ya. Ya, nah ini kita rangkul nih. Kita bilang, ya kita nggak bisa begitu aja anak Betawi. Kalau begini terus ya begini terus. Negatif, sejarahnya di negatif nih. Stigmanya gitu. Iya kan pilihan cuma 2, masuk ke dalam kita benerin. Itu kalau bisa susah karena orang cari penghidupannya di situ. Atau yang bikin baru aja deh. Akhirnya pilihan kedua kita ambil. Nah, melihat dinamika itu dan sekarang ini kan terpecah ya kalau kita bisa lihat ya. Ada beberapa mungkin elit-elit ya, saya tidak bicara pada konteks organisasinya yang sudah menyatakan dukungan gitu ya. Tapi perlu dicatat Bang, pernyataan elit belum tentu diikuti dengan pernyataan dari akar rumput. Di grassroots ya. Iya, buktinya kami. Ya. Enggak, kami nggak sepakat gitu. Oke, kami bergerak. Nah, itu yang dilakukan saat ini. Kami hanya ingin menampilkan sebuah bentuk antitesis. Apa itu? Antitesis. Dari tesis apa? Dari tesis bahwa bukan berarti elit mendukung salah satu, semua masyarakat ke situ. Sedangkan soal akar rumput nggak ke situ. Nah ini kita ambil sebagai sebuah antitesis, gitu loh. Bahwa masyarakat Betawi yang intelek,
yang punya perspektif, yang punya kompetensi, juga punya pilihan yang tidak bisa digeneralisir. Ya. Itu sih Bang. Nah dari situlah akhirnya kita bergerak begitu melihat kondisi saat ini. Tapi kalau saya perhatikan Bang Isna ini kan termasuk Betawi yang intelek lah ya. Wah belum Bang. Maksudnya ya dari background iya, pendidikan, dari iya. aktivitas gitu ya. Generasi Betawi yang intelek lah ya kan. Kayak Bang Dul lah ya. Tukang insinyur gitu. Amin. Tukang insinyur ya. Kalau Bang Isna apa nih? Tukang apa ini? Kalau background saya sebenarnya di profesi saya di ini Bang, di lawyer. Gitu, tukang lawyer bro. Tukang lawyer ya. Apa? Tukang sidang. Tukang silat sebenarnya Bang. Cuma silat lidah. Silat lidah. Okrol, iya. Fokusnya di di hukum tenaga kerjaan dan korporasi. Saya juga aktif di gerakan serikat pekerja di sektor BUMN dan sebagainya. Pengajar juga. Di mana pengajar di mana? Dia dosen tamu di beberapa kampus universitas, di beberapa politeknik juga. Ya aktivitas rutinnya itu sih Bang gitu. Dan banyak kok orang-orang yang mungkin lebih hebat dari saya yang kemudian akhirnya terakomodir di PK Betawi. Kita punya kawan satu ya sampai ke China bicara soal ilmu politik masuk ke kita. Ada lagi teman-teman sektor ekonomi kreatif, para CEO startup digital tech company gitu ya juga Betawi Bang, kaget juga kita. Betawi pas ngobrol Betawi ya gabung dan lain-lain. Gitu sih Bang, alhamdulillah jadi sebuah kolektif kolegial gerakan gitu ya. Karena tidak hanya saya pribadi. Kalau nggak ada teman-teman juga mungkin kita nggak bisa sendiri, nggak ada Superman Bang. Kita belum bisa pakai sempak di luar. Harus bergandengan tangan. Cocok. Itu kita lakukan saat ini sih Bang. Gitu sih. Ini masih pelan-pelan lah. Kita masih baby lah Bang. Tapi insya Allah, ayo jalan-jalan komitmennya sama teman-teman. Boleh. Itu Bang. Yang penting komitmennya sih. Oke. Karena banyak orang yang di depan agak ngomong besar tapi begitu jalan lari semua. Nah dari situ makanya Pemuda Kaum Betawi itu tidak hanya lembaga taktis yang hadir di pilkada saja. Jadi kita sudah sepakat kita jadikan ini kelembagaan kita menjadi sisi kemasyarakatan, fokus di kepemudaan dan kebudayaan. Sudah berjalan proses legalitasnya, merek sudah didaftarkan di HAKI dan sedang berproses secara legalitasnya. Jadi pas lagi declare, mudah-mudahan sudah ada progres lebih lanjut. Udah di Kemumham, jadi udah resmi. Jadi nggak ada bisa declare lagi nih, hati-hati ya. Kalau dia mau declare gerakan kita nih, maka biasanya begitu Bang. Iya betul. Aku loh ya, setan aku loh biasanya gitu tuh. Ya mereka cuma lepasan aja biasanya gitu. Iya. Terbentuk menjelang kontestasi pemilu. Iya, itu hilang. Tapi ini enggak ya? Insya Allah enggak. Jadi namanya apa? Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi. Kalau disingkat PK Betawi. PK Betawi. Yes, Allah begitu Bang. Niatnya begitu. Iya. Tapi organisasi serupa juga banyak ya? Kepemudaan Betawi itu banyak. Banyak ya? Banyak di sektor pemuda kita lihat banyak. Cuman lagi-lagi benar kata Abang, komitmen dan konsistensi yang dilihat. Dan ujungnya pada kontribusi. Ya betul itu. Itu aja. Itu aja yang kita lihat gitu ya. Kenapa kita buat ya? Berarti antitesisnya. Berarti organ yang ada kami lihat belum sampai pada itu ya, kita coba. Kita belum yang sempurna ya Bang. Tapi setidaknya udah melakukan lah. Ikhtiar dulu deh gitu. Satu langkah. Ya kita coba dulu dah. Untuk menuju 1000 langkah. Yes. Kalau istilah anak aktivis bilangnya jangan hanya sampai beronan intelektual gitu. Mikir terus tapi nggak eksekusi. Jalan dulu aja deh. Ngomong-ngomong basisnya di mana ininya? Oh ya, jadi gerakan ini dan inisiatif gagasan ini hadir mulai di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jagakarsa ya, emang identik Betawi ya sana ya? Kayaknya sih sekarang tinggal di situ Bang, Setu Babakan dan sebagainya ya, jadi sentral budaya Betawi. Gitu, kita punya tempat ngobrol, ngopi, itu ya kongko lah. Nanti boleh kalau mau datang tuh di Balai Haji Santosi Konte, kita biasa nongkrong di sana. Atau di beberapa simpul-simpul kita di utara juga sudah mulai ada teman-teman yang membuat basis buat ngobrol juga di sana dan pelan-pelan daerah-daerah yang lain. Itu sih Bang. Keren. Di selatan tuh Bang. Selatan. Tapi harapannya buat pasangan Bang Dul dan Bang Rano apa ini? Dari harapannya apa? Oke. Kalau bicara harapan, ada dua konteks yang menjadi garis besar kita. Pertama dari sektor pengembangan kebudayaan. Itu harus mendapatkan marwah tingginya, tidak hanya pada konteks keriaan saja, tapi harus lebih struktural. Salah satunya adalah peningkatan kesempatan bagi para pelaku seniman dan budayawan itu untuk mendapatkan ruang pendidikan, misalnya begitu, ruang pengembangan organisasinya, padepokan dan sebagainya, dan dilibatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di Jakarta.
Jadi jangan sampai benar ekonomi bergerak tapi orang asli Jakartanya dalam konteks yang pelaku budayanya tidak mendapatkan porsi. Itu perlu diatur skemanya dan lain-lain. Gitu ya. Mungkin bisa dibuatkan dalam bentuk perda mungkin khusus. Betul. Atau lembaga teknis khusus yang memberikan monitoring dengan koordinasi dengan dinas-dinas yang sudah hadir gitu. Yang kedua pemudaan tentunya Bang, karena isunya kita anak muda ya isu anak muda kita angkat. Soal perluasan peningkatan kapasitas kompetensi, perluasan soal kesempatan kerja dan ruang-ruang lah. Gitu ya. Contoh ada 3 hal sebenarnya kalau bicara anak muda Jakarta yang perlu disasar. Pertama adalah Karang Taruna. Yang kedua adalah remaja masjid. Yang ketiga general. Kita dorong ingin adanya hadir salah satu organ teknis yang bisa mengakomodir tersebut. Ya, ide kita namanya Talenta Jakarta. Oh, bagus juga Talenta Jakarta. Talenta Jakarta. Kayak talent scouting gitu berarti ya? Salah satu programnya itu, talent scouting, job matching. Job matching, ya. Apa namanya, talent skill up, rescaling dan sebagainya. Sama ini nggak? Penempatan nggak? Iya, hilirisasinya harus kemudian juga harus penempatan dong, kalau enggak ya jelas. Matching tapi nggak nggak masuk. Yes, betul Bang. Kita bantu lah optimalisasi kerja-kerja dari pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerjaan, Lembaga Masa Kerja dan sebagainya. Dinas-dinas tenaga kerja, suku dinas tenaga kerja Jakarta, yuk kita kolaborasi. Gitu. Ya, ajak private sector, BUMD, BUMN, kan masih tetap stay di kita di Jakarta meskipun pindah ke IKN katanya begitu. Nah, itu harus mendapatkan porsi. Kurang lebih arah harapan kita sih 2 konteks itu. Bisa masuk ya terakomodasi dalam program tenaga kerja juga bisa turunkanlah dalam bentuk perda tenaga kerjaan deh, penyerapan tenaga kerja lokal, memastikan pendidikan, peningkatan kapasitas buat tenaga kerja lokal, misalnya kayak gitu. Itu bisa dielaborate gitu. Iya betul. Jadi lebih real gitu, tarikannya lebih real. Jadi ini yang bagus programnya, istilahnya sistematis dan terarah gitu. Niatnya begitu Bang. Jadi bantulah dorong-dorong ini kita sama-sama. Kita bantu-bantu lah. Kita kolaborasikan lah apa yang bisa kita bantu gitu kan. Karena itu penting ya buat warga Jakarta ya. Iya, betul. Ya, karena kita sekarang mikirnya kan juga buat warga, bukan buat kelompok 1 orang 2 orang. Yes. Ini tidak hanya, saya juga harus memastikan ya, ini tidak hanya bicara egosentris Betawi ya gitu ya. Tapi tentu semuanya. Tapi masalah yang perlu selesaikan segala satunya ini masih belum selesai. Jadi kita hanya mengangkat masalah, tolong segala diselesaikan. Masalah tenaga kerja itu kan masalah semua. Iya. Nggak nyerang Betawi nih, yang semua tinggal di Jakarta masih muda, masalah semua itu. Angka PHK terakhir dari data Kemenaker ya di bulan Maret 2024 Jakarta lumayan. Iya lumayan. Aduh. Dan mungkin jumlah ojol juga paling banyak di Jakarta. Iya. Itu memang di PR ya. Tapi kemarin juga sempat tertarik tuh sama idenya Mas Pram itu ya. Kayak yang pekerja-pekerja yang bersih-bersih itu nggak perlu ijazah lah. Kalau lulusan SD juga bisa, itu bagus juga ya. PSU dan sebagainya. Iya, itu kan perlu didorong juga itu ya. Karena mungkin juga bisa di suatu penempatan ya nanti teman-teman yang di pemuda Betawi ya. Iya, isu saat ini kan kerja ya. Masuk deh, karena ini memang fokus saya tenaga kerjaan ya. Tenaga kerjaan itu kita dihadapkan dengan beberapa kondisi. Pertama adalah dulu diawali dengan COVID. Ini belum pulih betul. Masih recovery ya, masih ada tahap recovery gitu ya. Yang kedua adalah perubahan digitalisasi masuk. Apa itu? Digitalisasi dan digitalisasi ya. Transformasi bisnis dan lain-lainnya. Itu kan berkaitan juga dengan kesempatan kerja, job feature maupun job yang hilang dan sebagainya. Betul. Dan terakhir adalah masuk era terakhir nih, AI. AI ya. Nah, ini kan 3 tahap ini sebenarnya harus mendapatkan sebuah bentuk skema kebijakan publik yang rapi gitu. Itu tenaga kerjaan konteksnya begitu. Iya. Memang sih. Angka pengangguran juga masih tinggi, Pak. Kalau nggak salah itu sarjana serata S1 itu lumayan sumbangsi pengangguran tinggi itu, Pak. Jadi sekarang ini juga tenaga kerja itu lebih banyak terserap ke efek dari bubble industri digital. I see. Iya kan? Ya itu. Ojol itu kan dari bubble. Tapi mereka tidak dapat perlakuan yang layak. Cocok. Ya kan? Masuk tuh barang gini. Iya kan? Iya betul, Pak. Karena Undang-Undang Tenaga Kerjaan 13 2003, 6 2003 dan Undang-Undang Tenaga Kerjaan lainnya itu hanya bicara soal pekerja sektor formal. Informal belum dapat. Informal masih terpecah. Undang-Undang ART aja belum disahkan dan sebagainya. Belum lagi pekerja-pekerja informal lainnya. Padahal kalau bicara kita data ya, kalau nggak salah, itu paling banyak tenaga kerja informal. Nah, itu jadi PR juga. Karena kemarin kan Mas Ram juga bilang bahwa pekerja ojek online akan dilembagakan lah. Jadi mitra yang dapat penghasilan tetap minimal, nggak tahu istilahnya mekanismenya gimana. Menarik tuh, itu ya. Menarik tuh kalau dibuat. Mulai di Jakarta aja kan pemerintah bisa buat produk hukum hanya perda. Iya. Coba diinisiasi dan lain-lain. Ini kalau bingung kita ngobrol lah, gitu ya. Karena kita pelaku betul nih. Betul itu. Saya mau advokasi serikat pekerja juga sering dan lain-lain. Jadi itu kondisinya juga
agak sedikit banyak bisa melihat nyata realnya. Ya, mana bisa didorong Pak itu. Kita juga bawa program juga lah, dorong lah gitu, nggak cuma kan asal dukung-dukung aja, tapi nggak tahu apa yang menjadi harapan, terus bingung caranya gimana. Tapi Bang Isnan, saya lihat gitu. Tahu apa yang diinginkan, tahu cara menyelesaikan, dan tahu cara mengeksekusi gitu lah, itu luar biasa menurut saya ya. Nggak banyak organ yang bisa punya konsep seperti itu gitu ya, mungkin karena Bang Isnan kan mungkin punya latar belakang ini ya, aktivis, sarjana hukum, jadi how to-nya tahu, nggak cuma konsep di pikiran gitu. Karena background sebenarnya saya kan kuliah di Jogja Pak, di Gajah Mada Jogja. Jadi belajarnya di situ, banyak belajar di situ. Iya, di situ. Juniornya Mas Ganjar juga. Iya Pak. Kalau dibilang, ya iya betul. Pantesan omongannya berisi banget. Waduh, Masya Allah. Betawi lulusan UGM loh, jarang loh ya. Nyasar Pak, nyasar. Tapi luar biasa gitu. Betawi nyasar ya, tapi itu salah satu ikhtiar lah. Karena Betawi, tahu nggak Pak, Betawi itu disingkat apa? Apa? Betawi. Apa? Betah wilayah. Tapi berani migrasi ke sana. Iya kan, coba jalan ke sana. Tapi SMA-nya di Jakarta. Jakarta. Di mana? SMA Jakarta 97 Pak. Di Ciganjur. Ciganjur. Luar biasa. Ciganjur. Dekat rumah. Berani lompat jauh itu kan. Lompatnya kejauhan. Nyemplung di kultur yang berbeda. Sangat berbeda. Iya kan, Jawa di sana. Betul. Tapi walaupun itu kan. Betul. Dan itu akhirnya nilai pluralistik, itu moderat. Belajar di Jogja, ketemu orang banyak, daerah macam-macam. Gitu. Iya. Akhirnya itu yang membuka wawasan. Ya coba aplikasikan yang sesuai dengan kondisi Jakarta saat ini seperti apa. Alumni tahun berapa? Saya angkatan 2007, Pak. 2007 lulus ya? Masih baru masuk. Oh, masuk. Berarti lulusnya kalau nggak salah 2012 awal deh, kalau nggak salah gitu. Hukum juga ya? Hukum. Ketua angkatan 2007 angkatan saya, Pak. Waduh, itu nyasar lah. Tapi lucu juga nih terakhir deh. Dipilih jadi ketua, Pak. Ini ada kaitan Betawinya juga. Masa? Sama anak-anak dipilih. Udahlah, si Isnan aja jadi ketua. Kenapa? Dia Betawi sendirian. Yang beda gitu. Yang beda, yang lain kan dari mana-mana tuh. Ada fraksi-fraksinya gitu. Kalau dia nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Udah dia masuk. Udah gitu dia bisa main sama siapa aja. Iya, betul juga ya. Udah dia aja. Kacau dong. Sampai sekarang nggak diganti. Yang ada Betawinya juga, Pak. Ada manfaatnya juga di Betawi. Gara-gara itu. Itu masih gitu. Masya Allah. Menarik sih. Mungkin kita ngobrol lagi nanti ya. Mungkin kalau udah kampanye kita ngobrol lagi ya. Boleh. Tapi yang lebih spesifik apa yang ingin dikembangin ya. Lihat petanya, Pak. Lihat petanya, lihat programnya udah jelas. Kita bedah lagi lah. Bedah lah, itu lebih menarik tuh. Jadi intelektualitasnya teruji baik dari sisi di Bang Dul dan Mas Pram, maupun dari sisi paslon yang lain. Iya, betul. Kita bisa perbandingan ya, komparasi ya. Substantif lah, demokrasi yang substantif. Wah, senang banget. Kita harus membudayakan seperti itu, berbeda pendapat, tapi kita menghargai satu sama lain gitu. Nah, berangkat dari situ Pak, kami membuat buku. Via salah satu intelektual Betawi juga kita garap buku itu. Ya gitu ya. Mudah bisa menjadi bahan diskusi lah, diskursus lah. Boleh. Ya, pikir ada bedah buku di sana. Nah, itu dia. Kita mau juga penetrasinya ke situ. Nggak cuma datang ngobrol-ngobrol, tapi ada diskusinya. Jadi juga memberikan warna lain juga. Iya, itu kita pengen. Gitu ya. Warna intelektualitas juga harus kita highlight, kita upload di situ gitu. Iya, itu yang kita mau tampilkan. Jangan lupa kita punya sosok Betawi luar biasa, M.H. Thamrin, Pak. Iya, betul, itu penggali Pancasila loh. M.H. Thamrin, Pak. Kita punya politikus kaliber nasional. Jadi kita pengen ulas, kita juga ulas dalam buku itu perspektif beliau seperti apa. Iya, bagus itu. Itu, Pak. Di apa namanya? Free kok itu. Dibudayakan. Nanti boleh kita masukin di link kita di YouTube lah. Masya Allah. Biar di iniin. Mantap gitu, mantap. Ya dideskripsikan, bisa di-download sendiri. Iya, itu jadi salah satu ya pembeda lah Pak, maksudnya gitu. Intelektual itu ya ada bentuk realnya gitu yang coba kita maksimalkan gitu. Nanti kasih linknya ke aku nanti. Ya, boleh. Nanti kita download, kita info Pak. Gitu. Linknya aja kasih ke aku, masukin di situ. Ntar deh ya, siap sebentar. Kayaknya udah disiapin sama teman-teman. Nanti after ini ya Pak ya. Ya boleh. Siap. Semua jadi ibadah tuh Pak. Ya, betul. Niatnya begitu, Masya Allah. Jadi ada kontribusi yang sifatnya intelektual lah gitu. Jadi itu dia. Kan nggak cuma bicara budaya kan. Betul. Bicara yang multidimensi lah, yang nggak hanya cuma itu. Ngomong-ngomong nih, closing statement-nya apa ini pengen disampaikan nih buat teman-teman Betawi yang mungkin saat ini belum menentukan pilihan yang menentukan ya. Apa yang sebaiknya, himbauannya apa gitu. Mungkin bisa ngobrol ke sini. Oh, siap. Mungkin saya lebih ke arah
ingin memastikan bahwa partisipasi kita untuk kontestasi di Jakarta hari ini itu sangat menentukan. Gitu ya. Apapun yang menjadi arah suara, arah dukungan dan lain-lain. Yang pasti itu harus dioptimalkan dan jangan disia-siakan. Itu yang pertama. Nanti nyesel sendiri. Tuh, bahasa Betawinya begitu. Lu puyeng sendiri lu gitu. Guru tuh sekarang lu kemana gitu. Betul. Yang kedua adalah pintar dalam memilih dan memilah. Kemana kanal suara itu akan dimuarakan gitu ya. Pastikan pilihan yang diambil itu berdasarkan pada rasionalitas. Itu sih Pak ya, bukan pada basis-basis emosional hemat saya. Apalagi basis-basis nominal. Iya. Itu yang perlu kita hindarkan. Saya yakin masyarakat Jakarta itu cerdas kok Pak. Gitu ya. Udah itu jadi relevansinya gitu ya. Dukungan kami ke Bang Dul dan Mas Pram itu memang punya tolak ukur yang versi kami gitu. Bisa diamini atau tidak itu kembali. Tapi paling nggak kami berani untuk menentukan pilihan. Dan punya keyakinan ya. Dan punya keyakinan. Itu yang menjadi titik tolak gitu. Karena harus punya posisi. Jangan hanya seperti mengalir saja begitu. Harus berani ambil posisi. Gitu. Itu yang kami dorong kepada publik, teman-teman anak muda Betawi, masyarakat Jakarta dan seluruh ya elemen di Betawi juga. Mudah-mudahan bisa relevan untuk sama kita gaungkan bareng-bareng. Gaungkan bareng-bareng. Betawi harus hadir di rumahnya sendiri, Pak. Jangan jadi tamu gitu loh maksudnya. Tapi untuk bisa begitu ya harus punya positioning kan gitu Pak. Betul. Itu sih. Iya. Niatnya begitu Pak. Makasih Bang Isnan udah mau hadir di podcast Persib Brawijaya. Nanti kita lanjutin lagi untuk gerak-gerak aksi-aksi berikutnya ya. Kita bisa kolaborasi ya. Amin. Ya. Saya kasih pantun dulu Pak. Udah buat nih pantun nih. Apa ini? Boleh ya? Ke Pasar Lenteng beli pakan. Lanjut jalan ke Pasar Kemiri. Makasih Bang ya, aneh ucapin udah diundang datang kemari. Asik. Yang satu lagi Bang. Apa? Orang Betawi Jakarta Raya ikutan perang lawan company. Keren emang ini. Petisi Brawijaya. Mudah-mudahan kita punya kayak gini Bang. Amin. Amin ya. Thank you Bang. Thank you ya. Sehat-sehat ya buat semua ya. Amin. Semoga teman-teman yang lain bisa terbuka pikirannya. Siap.